Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonardo Satrio Pamungkas dengan NIM 57. Perkenalkan, nama saya Agung Widodo dengan NIM akhir 60. Di sini kami akan mempresentasikan hasil paper review kami yang berjudul Pengaruh Persentase Bubuk Cangkang Telur terhadap Sifat Mekanis Komposit Polimer. Yang pertama ada abstrak. Makalah ini membahas tentang pemanfaatan serat alami dalam pembuatan komposit polimer dengan menggunakan cangkang telur. Peningkatan produksi telur ayam secara global mengakibatkan meningkatnya residu cangkang telur yang dianggap sebagai limbah dan pencemaran lingkungan. Hal ini memicu untuk dilakukannya penelitian terhadap cangkang telur untuk menghasilkan bahan pembuatan material komposit polimer yang ramah lingkungan. Dalam penelitian ini juga menguji beberapa sifat komposit yaitu kekuatan tarik, kekerasan, ketahanan aus, dan kemampuan penyerapan air. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahan cangkang telur dalam material komposit polimer mempengaruhi kekuatan tarik, kekuatan lentur, dan kekerasan. Secara keseluruhan, penelitian mendapatkan hasil tentang pemanfaatan biomaterial terhadap komposit polimer dan signifikasi terhadap limbah lingkungan. Selanjutnya ada pendahuluan. Bahan komposit dapat dibuat dari berbagai campuran material sehingga dapat menghasilkan karakteristik yang berbeda dari karakteristik komposisi dasarnya. Dibutuhkan inovasi baru untuk menghasilkan komposit polimer dengan kekuatan spesifik yang tinggi, memiliki ketahanan aus, tahan terhadap korosi, dan fleksibel dalam desain. Penelitian ini membahas tentang pengembangan material inovatif untuk berbagai aplikasi, khususnya pengaruh penggunaan serat alami sebagai material penguat dalam komposit polimer. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh bubuk cangkang telur terhadap sifat mekanik komposit. Lalu ada keuntungan penggunaan bubuk cangkang telur sebagai campuran pembuatan komposit polimer. Yang pertama ada rasio kekuatan terhadap massa yang lebih baik, kekakuan yang dapat ditingkatkan, dan fleksibilitasnya lebih tinggi. Yang kedua, bobotnya yang ringan, hemat biaya, dan kemampuan untuk meningkatkan sifat mekanis material polimer ketika dikomunikasikan dengan berbagai teknik. Lalu ada metodologi. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah studi literatur dengan melakukan analisis secara mendalam terhadap artikel dan jurnal ilmiah yang didapatkan dari berbagai sumber. Literatur review atau yang lebih dikenal sebagai tinjauan pustaka merupakan sebuah metode penelitian yang sistematis, eksplisit, dan reproduktif untuk melakukan proses identifikasi, evaluasi, dan sintesis terhadap karya ilmiah, hasil penelitian, dan pemikiran yang telah dibuat dan dipublikasi oleh para peneliti dan praktisi. Yang selanjutnya ada variabel. Variabel terikat dalam paper ini yaitu kekuatan dan tingkat fleksibilitas dari komposit polimer. Yang selanjutnya ada variabel bebas. Dalam paper ini, variabel bebasnya yaitu penambahan bubuk cangkang telur sebesar 3%, 6%, 9%, dan 20% dalam komposit polimer. Yang selanjutnya ada metode pengujian. Dalam metode pengujian ada dua langkah, yaitu yang pertama persiapan, yang kedua ada pengujian. Dalam persiapan, resin epoksi LY556 dan pengeras HY951 diperoleh dari pemasok lokal, sedangkan serat rami diperoleh dari Tokyo Engineering Corporation. Cangkang telur sisa dikumpulkan lalu dihancurkan menjadi bubuk halus menggunakan mesin ball mill, lalu diayak untuk mendapatkan bahan cangkang kulit telur bubuk yang halus. Yang kedua ada pengujian. Sifat tarik dan lentur komposit diuji menggunakan mesin universal terpadu komputer atau CIU-TM dengan standar ASTM.
Uji tarik dilakukan pada kecepatan crosshead 0,5 cm per menit, sedangkan uji lentur pada 3 titik dilakukan pada kecepatan 0,6 cm per menit. Untuk setiap komposisi diuji berulang sebanyak 5 kali, dan nilai rata-rata digunakan untuk dianalisis lebih lanjut. Kekerasan sampel diukur menggunakan bahan penguji kekerasan SORDI, dengan pengukuran dilakukan di 5 lokasi berbeda pada setiap spesimen, dan nilai rata-rata akan dicatat. Selanjutnya untuk hasil. Hasil uji tarik pada komposit polimer menunjukkan perubahan yang signifikan. Hasil menunjukkan bahwa penambahan cangkang telur pada komposit polimer dengan komposisi 9% mencapai nilai yang paling tinggi. Namun pada komposisi 12% terdapat penurunan tingkat daya tarik dari komposit. Dapat dilihat dari tabel samping bahwa eh, kekuatan maksimal uji tarik ada di 9%, yaitu dengan sebanyak 35,74. Yang selanjutnya ada hasil uji lentur. Hasil pengujian uji lentur dengan penambahan kulit telur menunjukkan bahwa kulit telur menyebabkan kekuatan lentur yang bertambah. Karena seiring penambahan jumlah campuran kulit telur menyebabkan kekakuan mulai menurun. Hal ini disebabkan oleh pengurangan area ikatan antara seratnya. Pada hasil uji lentur, kelenturan maksimal didapat pada komposisi 9%, yaitu pada 4,43. Sedangkan pada komposisi 12%, kekuatan lentur menurun menjadi 3,95. Yang ketiga ada hasil uji kekerasan. Hasil pengujian menunjukkan kekerasan mengalami pengaruh yang signifikan. Kekerasan komposit mencapai maksimum pada komposisi 9%. Hal ini berkaitan dengan kekerasan dan sifat abrasivitas kulit telur, sehingga menyebabkan peningkatan kekerasan bahan komposit. Namun kekerasan menurun pada nilai komposisi 12%. Yang selanjutnya ada kesimpulan, dapat disampaikan oleh teman saya. Yang terakhir ada kesimpulan. Penambahan cangkang telur dapat memberikan manfaat positif, akan tetapi terdapat batasan pada komposisinya agar menghasilkan hasil yang optimal. Penambahan yang berlebihan dapat mengurangi kekuatan ikatan resin polimer sehingga mengurangi efektivitasnya. Oleh karena itu, penting untuk menemukan proporsi yang tepat untuk mencapai kinerja mekanis yang diinginkan. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.